Bab 1510. Kabar penting. Jerry berhasil mengalahkan Lindan dan Tono. Menjadi Raja Kota Yan. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Menggemparkan banyak orang. Sementara itu, Jerry telah membawa Tono yang kekuatannya sudah lenyap menuju ke puncak awan. Katakan, tentang asal-usulku. Apa yang kau ketahui? Jerry duduk di sofa, menatap Tono yang tergeletak di tanah dari tempat yang lebih tinggi. Tono bertanya, kalau aku memberitahumu, apa kau akan memberiku kesempatan untuk hidup? Jerry mengecilkan matanya. Semuanya tergantung pada informasi yang kau berikan. Apakah sebanding dengan nyawa Anda? Tono menggertakkan gigi dan berkata, informasi yang akan kuberikan sangat penting bagimu. Kenapa kau merasa tidak sebanding untuk menukarkan nyawaku dengan informasi itu? Kalau kau berjanji, begitu aku memberitahumu, kau akan membiarkanku pergi, barulah aku akan berbicara. Tiba-tiba, aura bela diri yang mengerikan menelan Tono. Jerry berkata dingin, apa kau pikir? Dalam keadaan seperti sekarang ini, kau memiliki hak untuk bernegosiasi denganku. Kau punya 1 menit untuk mempertimbangkan. Beritahu aku informasi yang kuinginkan. Atau 1 menit kemudian, aku akan membunuhmu. Tono marah. Sebagai ahli dari kota Miao Domain ke-9, ia tidak pernah merasakan penghinaan seperti ini sebelumnya. Sekarang, oleh seorang pemuda yang belum mencapai 30 tahun, tidak hanya ilmu bela dirinya hancur, bahkan nyawanya pun juga terancam. Tapi, ia juga sadar bahwa jika ia bicara, masih ada jalan keluar baginya. Kalau tidak, ia mungkin akan dibunuh segera. Bahkan pemimpin keluarga Ye dari keluarga Kekaisaran Ye, yang memiliki tingkat alam transenden tingkat 6, sudah dibunuh oleh Jerry Yang. Mengingat dendam antara dirinya dan Jerry, kalau Jerry ingin membunuhnya, mungkin dia tidak akan ragu-ragu. Memikirkan hal itu, ia pun berkata, baiklah, aku akan mengatakannya. Jerry tidak menjawab. Ia menunggu Tono untuk mengungkapkan asal-usulnya. Tono dengan serius berkata, kau seharusnya sudah mengetahui bahwa kau memiliki garis keturunan bengis. Tapi yang mungkin tidak kau ketahui adalah, garis keturunan bengis hanya dapat diwariskan kepada wanita. Jerry mengernyitkan keningnya. Kau seharusnya tahu, kalau kau berani membohongiku, konsekuensinya akan sangat serius. Tono melanjutkan, sedangkan dirimu, sebagai seorang pria, kau mempunyai garis keturunan bengis di dalam tubuhmu hanya mungkin terjadi kalau darahmu telah diganti. Garis keturunan bengis adalah warisan yang sangat langka bagi orang yang berlatih seni bela diri. Oleh sebab itu, hanya orang yang sangat penting bagimu yang mungkin mentransfer garis keturunan bengis mereka ke dalam dirimu. Dan orang ini, sangat mungkin adalah ibu kandungmu sendiri. Mendengar perkataan itu, wajah Jerry tiba-tiba berubah drastis. Tentang garis keturunan bengis, ia telah mencari informasi untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah menemukan informasi terkait. Tapi, Tono mengatakan sekarang bahwa garis keturunan bengis di dalam tubuhnya diganti setelah lahir. Apakah benar seperti itu? Tono melanjutkan, tentu saja, ini hanyalah perkiraanku. Mungkin ada kerabat kandungmu yang mempunyai hubungan denganmu, dan telah mentransfer garis keturunan bengis mereka ke dalam dirimu. Selain itu, aku juga bisa memberitahumu bahwa keluarga yang mempunyai garis keturunan bengis sudah punah ratusan tahun yang lalu. Dan keluarga ini punah karena ada orang yang mengincar garis keturunan bengis. Keluarga ini berperang dengan lawan mereka untuk mempertahankan garis keturunan bengis, dan akhirnya binasa. Sekarang sepertinya, keluarga ini belum punah seutuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan menyimpan garis keturunan bengis mereka yang begitu sempurna. Wajah Jerry segera menjadi suram. Ia berkata dengan suara dingin, katamu, keluarga itu telah binasa 100 tahun yang lalu. Siapa yang membinasakannya? Entah apakah Tono mengatakan hal yang benar atau yang palsu. Jerry menganggapnya sebagai kebenaran.
Kalau keluarga yang mempunyai garis keturunan bengis seperti dirinya binasa, itu berarti dia mempunyai hubungan darah dengan mereka. Kalau ia mempunyai kesempatan di masa depan, ia pasti akan membalaskan dendam bagi keluarga ini. Tono menggeleng-gelengkan kepala dan berkata dengan suara tegas, "Itu tidak diketahui. Tapi yang aku tahu hanyalah keluarga yang memiliki garis keturunan bengis 100 tahun yang lalu adalah keluarga seni bela diri legendaris. Setelah keluarga ini binasa, seseorang sengaja menekan kabar ini. Dan keluarga ini di antara keluarga seni bela diri legendaris. Dilarang untuk dibicarakan. Yang benar-benar tahu lebih banyak tentang keluarga ini kemungkinan hanya para pemimpin keluarga dari keluarga seni bela diri legendaris." Wajah Jerry sangat dingin. Aura yang ganas muncul dari tubuhnya. Ia tidak pernah tahu tentang asal-usulnya. Ia hanya mengetahui bahwa ibunya, Sandra Yang, bukanlah orang biasa. Dengan status dan kedudukannya saat ini, ia bahkan tidak bisa menemukan informasi apapun tentang ibunya. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Tono sebelumnya, tampaknya dia telah memahami beberapa hal. Mungkin ibunya, Sandra, berasal dari keluarga yang binasa 100 tahun yang lalu yang memiliki garis keturunan bengis. Dan ibu dari ibunya, mungkin adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga yang binasa. Kemudian Sandra mewarisi garis keturunan bengis. Dan setelah Jerry lahir, garis keturunan bengisnya ditukar ke dalam tubuh Jerry. Orang-orang yang tahu tentang garis keturunan bengis tahu bahwa garis keturunan bengis hanya dapat diwariskan kepada wanita. Jadi, Sandra mungkin telah mentransfer garis keturunan bengisnya ke tubuh Jerry setelah dia lahir. Dan sulit ditemukan oleh orang lain. Jerry juga tahu bahwa kabar tentang dirinya mempunyai garis keturunan bengis belum terungkap. Kalau tidak, ia pasti sangat berbahaya sekarang. 100 tahun yang lalu, keluarga yang mempunyai garis keturunan bengis telah binasa. Dikarenakan ada orang yang mengincar garis keturunan bengis. Kalau orang-orang itu sekarang mendengar bahwa ia mempunyai garis keturunan bengis, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Berpikir tentang hal itu, Jerry pun terlihat cemas. Ia sekali lagi menatap Tono. Tanya dengan dingin, "Siapa lagi selain kau yang mengetahui bahwa aku mempunyai garis keturunan bengis?" Tono terkejut sejenak, kemudian cepat bereaksi. Ia sadar bahwa Jerry khawatir tentang kebocoran informasi tentang garis keturunan bengisnya. Mengingat hal itu, Tono tertawa terpingkal-pingkal. "Jerry Yang, aku tidak pernah berpikir bahwa kau juga memiliki saat-saat takut. Aku sudah memberitahumu banyak hal. Mengenai siapa lagi yang mengetahui bahwa kau mempunyai garis keturunan bengis ini. Aku tidak akan memberitahukannya padamu. Tentu saja, aku juga bisa menjamin kepadamu bahwa informasi ini tidak akan tersebar. Aku hanya ingin tetap hidup. Kalau aku memberitahukannya padamu, kau pasti akan langsung membunuhku. Begitu pula dengan orang-orang yang mengetahui bahwa kau mempunyai garis keturunan bengis." Terbesit sebuah aura pembunuh di pandangan Jerry. "Kau cari mati." Tono dengan penuh kepercayaan diri. Senyum dingin. "Kalau kau membunuhku, aku menjamin bahwa berita tentang kau mempunyai garis keturunan bengis akan tersebar ke seluruh Kyushu. Pada saat itu, kelompok yang membunuh keluargamu 100 tahun yang lalu pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sekarang kau pasti ingin membalas dendam, bukan? Tapi kalau informasi bahwa kau memiliki garis keturunan bengis ini bocor, bahkan selain membalas dendam, mungkin bahkan sulit untuk bertahan hidup." Bersambung. Bab 1511. Tidak boleh bunuh aku. Saat ini, Jerry. Sekarang, kau pasti ingin membunuhku, kan? Tapi kau tidak berani. Karena jika aku mati, berita garis keturunan bengis yang kamu miliki akan menyebar di seluruh Kyushu. Tawa Tono tanpa rasa takut. Jerry menatap Tono yang terus berbicara. Dan tetap diam. Setelah Tono selesai berbicara,
Jadi, menurutmu, dengan mengancamku seperti ini, aku tidak akan berani membunuhmu? Tanya Jerry ketus. Apakah kau berani membunuhku? Tanya balik Tono. Jerry tidak menjawab, melainkan beraksi. Aura mengerikan ilmu bela diri menyebar dari dirinya, menutupi Tono. Jerry, apa yang akan kau lakukan? Tanya Tono terkejut. Plak. Bayangan Jerry berkelebat dan muncul di depan Tono. Tangannya mencekik leher Tono, membuatnya sulit bernapas. Jerry menambahkan tekanan cengkramannya, mengangkat Tono di udara. Saat aku masih memiliki kekuatan alam Dewa Puncak, aku berani melawan keluarga kerajaan. Ketika aku mencapai alam transenden, aku sudah berdiri di sisi yang berlawanan dengan keluarga kekaisaran. Bahkan dengan kekuatan alam transenden tingkat 3, aku masuk ke keluarga kekaisaran dan hampir membunuh Lindan. Bahkan ketika kau bekerja sama dengannya, kau hampir mati di tanganku, ujar Jerry. Sekarang, dengan kekuatan alam transenden tingkat 6, aku tidak takut pada keluarga kekaisaran legendaris. Kamu pikir aku takut kamu memberitahu orang lain tentang garis keturunan bengis yang kumiliki? Tono ketakutan dan sedikit-sedikit permohonan. Sekarang, seni bela dirinya telah dihapuskan. Selama dia bisa hidup, dia memiliki cara untuk memulihkan fondasi seni bela dirinya dan berlatih lagi. Sekalipun dia tidak dapat kembali ke kondisi puncak, setidaknya bisa memasuki alam transenden dan masih menjadi eksistensi teratas di Kyushu. Tapi jika mati, semuanya akan berakhir. Sekali lagi, ku beri satu kesempatan terakhir. Katakan padaku, selain darimu, siapa lagi yang tahu bahwa aku memiliki garis keturunan bengis? Tanya Jerry menambah kekuatan cengkeramannya. Bang! Setelah ucapan Jerry, Tono dilempar dan menabrak dinding hingga roboh. Tono berjuang bangkit dari reruntuhan, dan wajahnya berlumuran darah. Aku bohong. Selain aku, tidak ada yang tahu tentang garis keturunan bengis yang kamu miliki. Aku hanya ingin mengancammu untuk mendapatkan kesempatan hidup. Tuan Jerry, beri aku kesempatan. Aku akan menjadi anjing paling setia di sisi Tuan Jerry. Melakukan apapun yang Tuan Jerry minta. Ujar Tono berlutut, memohon dengan penuh ketakutan. Ekspresi Jerry sangat serius. Sadarkah kamu betapa seriusnya konsekuensinya kalau aku mengetahuimu berbohong padaku? Tanya dia. Aku tidak bohong. Kalau kamu tidak percaya, kamu dapat menahanku untuk sementara waktu. Kalau ada yang membocorkan berita kamu memiliki garis keturunan bengis, biarkan aku mati dengan cara yang paling menyedihkan. Jawab Tono. Jerry bisa melihat Tono sangat takut dan mungkin tidak berbohong. Jerry tidak berbicara, tampak tengah mempertimbangkan sesuatu. Lily yang berdiri di sampingnya terkejut. Tidak tahu apa yang terjadi saat Jerry berpartisipasi dalam turnamen Raja Kotayan. Meski ilmu bela diri Tono sudah lenyap, tapi Lily masih bisa merasakan bahwa dia dulunya adalah seorang Master Top. Namun, sekarang, dia tampak seperti anjing yang mati. Merintih di kaki Jerry. Bagaimana situasi di 13 wilayah kota Miao? Apa kekuatan pemimpin setiap wilayah? Dan apakah ada yang lebih kuat selain pemimpin wilayah 13 wilayah kota Miao? Tanya Jerry setelah terdiam beberapa saat. Kota Miao memiliki 13 wilayah yang diurutkan berdasarkan kekuatan keseluruhan. Wilayah ke-13 adalah yang paling lemah, dengan kekuatan pemimpin wilayah pada alam transenden tingkat 5. Sementara wilayah pertama adalah yang terkuat, dengan tingkatan bela diri pada alam transenden tingkat 8. Jelas Tono. Selain itu, kekuatan terkuat berada di kediaman Tuan Kota. Tuan Kota adalah yang paling kuat. Bahkan pemimpin wilayah dari 13 wilayah tidak mengetahui kekuatan Tuan Kota Miao. Tapi dapat dipastikan, pemimpin wilayah pertama bukanlah tandingan Tuan Kota. Selain itu, di sisi Tuan Kota ada 4 Master Alam Transenden Puncak. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa kekuatan Tuan Kota telah mencapai alam transenden tingkat 9.
Ekspresi Jerry menjadi sangat serius. Setelah mendengar penjelasan Tono, dia tahu kota Miao sangat kuat. Tapi ada begitu banyak master alam transenden dan kemungkinan Tuan Kota memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9. Master alam transenden tingkat 9 merupakan keberadaan puncak di Kyushu. Tampaknya, keluarga seni bela diri legendaris pun mungkin tidak lebih kuat dari kota Miao. Tuan Jerry, aku sudah memberitahumu segalanya. Bisakah kamu ampuni aku sekarang? Tanya Tono. Jerry tidak menjawab, melainkan bertanya lagi. Apakah Freddy adalah pemimpin wilayah 9? Di tingkat berapa kekuatan bela dirinya? Dan apa hubunganmu dengannya? Tono terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak menduga Jerry akan menanyakan hubungannya dengan Freddy. Dia ingat, saat Jerry masih berada di setengah langkah ke alam transenden, hampir saja membunuhnya. Pada akhirnya, Freddy, pemimpin wilayah 9 kota Miao, muncul dan menyelamatkannya. Apakah Jerry ingin mencari Freddy untuk balas dendam? Freddy memang pemimpin wilayah 9. Sekarang dia memiliki kekuatan alam transenden tingkat 7. Dan berasal dari guru yang sama. Dia adik seperguruanku. Ternyata begitu, angguk Jerry. Jika begitu, Freddy menyelamatkan Tono dari tangannya. Karena berasal dari perguruan yang sama. Jerry tidak berani meremehkan Freddy. Lagi pula kekuatannya jauh dari Freddy. Tapi Freddy tidak menyerangnya secara serius. Jika tidak, dia pasti sudah mati di tangan Freddy. Baiklah, sekarang aku tahu semuanya. Kamu dapat mengucapkan kata-kata terakhirmu. Setelah itu, aku akan mengantarmu ke jalanmu. Jawab Jerry. Setelah berbagi begitu banyak informasi, kamu masih ingin membunuhku? Tanya Tono panik. Saya tidak pernah mengampuni orang yang ingin membunuhku. Terakhir kali, kamu bersekongkol dengan Lindan dan hampir berhasil membunuhku. Kalau bukan karena aku mengaktifkan garis keturunan bengis, mungkin aku sudah mati saat itu. Jawab Jerry tanpa ekspresi. Bahkan sekarang, kalian bekerja sama lagi. Kalau bukan karena seni bela diriku meningkat, mungkin aku sudah mati. Kalau aku memberimu kesempatan lagi, membiarkanmu mencari kesempatan untuk balas dendam, bukankah akan mencoba membunuhku lagi? Kalau begitu, akankah aku menyia-nyiakan musuh yang mungkin akan kembali membunuhku? Setelah itu, aura bela diri alam transenden tingkat 7 puncak mulai terasa dari Jerry. Kamu tidak boleh membunuhku, ujar Tono panik. Bersambung. Bab 1512. Tidak seperti harapan. Tatapan Jerry berbinar tajam, menyerang langsung ke arah Tono. Bang! Sebuah tangan mendarat di dahi Tono, membuat ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Pandangannya mulai memudar, dan tubuhnya roboh ke tanah. Matanya terbelalak. Tindakan tegas Jerry membuat Lily terpaku. Jerry bahkan membunuh begitu saja. Yang lebih penting, Tono adalah master kota Miao. Dan dia adalah adik seperguruan pemimpin wilayah 9 kota Miao. Seorang master alam transenden tingkat 7. Tidakkah kau khawatir aku akan membocorkan rahasiamu? Tanya Lily tiba-tiba menatap Jerry. Tadi, Tono memberitahu Jerry tentang wilayah 9. Serta rahasia Jerry memiliki garis keturunan bengis. Aku percaya kamu tidak akan membocorkannya. Sekalipun kamu membocorkan rahasiaku, itu karena aku sial saja. Jawab Jerry tenang. Meskipun interaksi Jerry dengan Lily tidak begitu banyak, tapi dari beberapa pertemuan itu saja, dia bisa melihat karakter baik Lily. Jadi, dia tidak khawatir Lily akan membocorkan rahasianya. Tentu saja, sekalipun itu terungkap, apa masalahnya? Seperti yang Jerry katakan tadi kepada Tono. Sejak dia masih memiliki kekuatan puncak alam dewa, dia sudah berseteru dengan keluarga kerajaan. Dan begitu dia memasuki alam transenden, dia sudah bertarung melawan master alam transenden dari keluarga kekaisaran.
Sekarang, tingkat keahliannya sudah mencapai alam transenden tingkat 6. Seorang master yang kekuatannya setara dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Siapa yang bisa menyainginya? Apa rencanamu sekarang? Tanya Lily tidak membahas topik sebelumnya lagi. Jerry menggeleng. Aku juga tidak tahu. Aku hanya bisa terus menunggu. Menunggu Master Desa Emperor mencariku. Yang dia tahu hanyalah dengan menjadi Raja Kota Yan. Seseorang berhak mewarisi Desa Emperor. Tapi, informasi sebenarnya tentang Desa Emperor sepertinya tidak diketahui oleh siapapun. Kali ini, dia secara aktif mengadakan turnamen Raja di Kota Yan dan memenangkan gelar juara. Menjadi Raja Kota Yan. Selanjutnya, tampaknya hanya bisa menunggu. Legenda Desa Emperor selalu ada. Tapi informasi nyata yang berkaitan dengan Desa Emperor sepertinya tidak ada. Menurut permintaan orang dari 100 tahun yang lalu, Master dari keluarga kekaisaran tidak boleh melangkah satu langkah pun ke Kota Yan. Tapi sekarang, Master dari keluarga kekaisaran sudah ada di mana-mana di Kota Yan dan tidak terjadi apa-apa. Ujar Lily serius. Legenda hanyalah legenda. Mungkin saja hanya cerita yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Sebenarnya tujuannya adalah melindungi Kota Yan dari invasi keluarga teratas itu. Sebenarnya, tidak ada Desa Emperor. Semuanya hanyalah legenda. Ekspresi Jerry berubah drastis mendengar ucapan Lily. Dia menaruh harapan pada tongkat kaisar. Karena hanya dengan mendapatkan tongkat kaisar, baru bisa selamatkan Charles. Jika seperti yang dikatakan Lily, apakah itu berarti Desa Emperor sebenarnya tidak ada? Sehingga tongkat kaisar juga tidak ada. Tanpa tongkat kaisar, bagaimana dengan Charles? Selain itu, Master berpakaian hitam yang ia temui di keluarga kekaisaran Feng sebelumnya, yang dengan tegas mengatakan bahwa hanya dengan mendapatkan tongkat kaisar, Charles bisa diselamatkan. Apakah dia juga sedang mempermainkannya? Jika itu nyata, seperti yang dikatakan Lily sebelumnya, orang dari 100 tahun yang lalu sudah menetapkan aturan bahwa Master dari keluarga kekaisaran tidak boleh memasuki Kota Yan. Tapi sekarang, Master dari keluarga kekaisaran sudah tersebar di Kota Yan. Dan mereka baik-baik saja. Bagaimana menjelaskan ini? Aku hanya asal berbicara. Desa Emperor benar-benar ada atau tidak? Seperti yang kamu katakan, saat ini, kita tidak punya informasi apapun tentang Desa Emperor. Kita hanya bisa menunggu. Kita tidak takut menunggu. Tapi Charles tidak bisa menunggu begitu lama. Sekarang sudah hari ketiga. Master berpakaian hitam tadi mengatakan bahwa segelannya paling lama bertahan 7 hari. Artinya, 7 hari berikutnya, kita harus mencari cara untuk selamatkan Charles. Kalau tidak, dia akan dalam bahaya. Ujar Lily serius. Jerry sepenuhnya mengerti yang dikatakan Lily. Tapi, cara apa yang dapat selamatkan Charles? Haruskah kita duduk bersila, menunggu hingga hari ke-7? Jika kita menunggu hingga hari ke-7, tapi masih tidak bisa mendapatkan tongkat kaisar, apa yang harus dilakukan? Apa yang kau katakan benar? Kita harus bersiap-siap jika Desa Emperor tidak ada. Jika memang Desa Emperor tidak ada, kita harus mencari cara lain untuk selamatkan Charles. Ujar Jerry serius. Namun, di antara tabib yang dikenalnya, ada Irene dan Viola. Saat ini, Irene disembunyikan oleh Larry. Viola dan Andri juga disembunyikan. Hingga sekarang mereka belum ditemukan. Memikirkan hal ini, Jerry mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian, suara serak terdengar. Ada kesulitan. Guru, aku mengalami kesulitan. Ingin berkonsultasi denganmu. Ujar Jerry. Ini tentang Desa Emperor, kan? Suara anonim terdengar. Sahabatku, Charles, memiliki darah leluhur Bailey. Ia juga dimasuki Mutiara Haus Darah. Sekarang disegel oleh seorang master berjubah hitam dan bertopeng besi, yang menyegel Mutiara Haus Darah di dalam tubuhnya. Angguk Jerry. Orang itu juga mengatakan,
Penyegelan hanya bisa bertahan selama 7 hari. Dalam 7 hari ini, kita harus mencari cara untuk mendapatkan tongkat kaisar, agar bisa menarik keluar mutiara haus darah dari tubuh Charles, sehingga Charles bisa tetap hidup. Tapi jika dalam 7 hari itu, mutiara haus darah dalam tubuh Charles tidak diambil, Charles akan sepenuhnya ditelan oleh mutiara haus darah. Akhirnya meledak dan mati. Aku mengambil bagian dalam turnamen raja di kota Yan. Sekarang sudah menjadi raja kota Yan. Tapi tetap tidak ada kabar tentang desa Emperor. Aku menelepon guru, ingin bertanya, apakah desa Emperor benar-benar ada? Ataukah desa Emperor hanyalah legenda yang diciptakan oleh seseorang 100 tahun lalu untuk melindungi kota Yan dari invasi keluarga kerajaan lainnya? Dengan sengaja membuat legenda tentang desa Emperor untuk menakuti orang-orang yang kuat. Anonim tetap diam. Ia mendengarkan dengan seksama. Setelah Jerry selesai berbicara, "Sekarang kamu meragukan keberadaan desa Emperor?" Jawab dia. "Aku tidak bisa memastikan apakah legenda desa Emperor benar atau tidak. Dan aku sangat ingin menggunakan tongkat kaisar untuk selamatkan orang. Jadi saya ingin berkonsultasi dengan guru." Angguk Jerry. "Tunggu. Saat ini, kamu hanya punya satu pilihan, yaitu terus menunggu. Menunggu sampai munculnya Master Desa Emperor." Jawab anonim setelah diam selama 10 detik. Jerry terkejut, tapi segera menyadari. Meskipun anonim tidak memberitahu apakah desa Emperor benar-benar ada, dia meminta Jerry untuk tetap menunggu. Seolah memberikan jawaban kepada Jerry. "Terima kasih, Guru. Aku tahu apa yang harus dilakukan." Jerry tiba-tiba merasa senang. Hatinya yang tegang akhirnya bisa santai. Asalkan desa Emperor benar-benar ada, maka ada harapan untuk selamatkan Charles. Ketika dia sedang bahagia, jangan senang terlalu cepat. Beberapa hal mungkin tidak akan sesuai keinginanmu. Ujar anonim. Bersambung. Bab 1513. Membuka segel. Ucapan anonim membuat Jerry khawatir. Meskipun gurunya berkata begitu, tentu saja ada alasan di baliknya. Jerry bingung. Meski gurunya menyuruhnya menunggu para master desa Emperor, dia juga mengatakan bahwa tidak dapat sesuai dengan harapannya. Maksud guru orang-orang desa Emperor berbeda dari legenda. "Sekalipun aku menjadi raja kota Yan, mereka masih tidak berada di bawah kendaliku," tanya Jerry. "Aku tahu sedikit tentang desa Emperor. Banyak hal yang perlu kamu ungkap sendiri." "Baiklah. Begitu saja," jawab anonim. Setelah itu, anonim mengakhiri panggilannya. Ekspresi Jerry terlihat serius. Kata-kata gurunya membuatnya merasakan ancaman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Jika desa Emperor tidak dapat dikendalikan, itu dapat membawa bahaya besar bagi seluruh dunia. Dan yang terpenting, dia perlu mendapatkan tongkat kaisar untuk selamatkan Charles. Sudah 3 hari, dan 4 hari lagi, penyegelan di tubuh Charles akan hilang, membuatnya berada dalam bahaya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Lily gelisah. "Tunggu," jawab Jerry menggelengkan kepala. Selama 3 hari berikutnya, Jerry terus menunggu seperti yang disarankan anonim. Tapi pada malam hari ketiga, tidak ada yang muncul. Malam itu, "Ini hari terakhir. Kalau kita tidak menemukan tongkat kaisar, sepertinya sepupuku dalam bahaya," ujar Lily menatap Jerry. Dia tidak mengerti. Jerry yang begitu hati-hati, ditambah dengan sahabatnya yang membutuhkan tongkat kaisar, tetap terus menunggu tanpa melakukan apapun. Tidakkah dia takut tidak mendapatkan tongkat kaisar akan membuat penyegelan Charles terlepas? Bagaimana mungkin Jerry tidak khawatir? Tapi Jerry tidak tahu apa-apa tentang desa Emperor selain legenda. Hanya dengan menjadi raja kota Yan yang berhak mewarisi desa Emperor. Di mana desa Emperor? Apa desa Emperor? Berapa banyak master desa Emperor? Semua yang berhubungan dengan itu, Jerry sama sekali tidak tahu.
Meskipun dia ingin mencari desa Emperor sendiri. Kemana dia harus pergi? Bahkan guru menyuruhnya menunggu. Apa yang bisa dia lakukan? Melihat wajah khawatir Lily, aku juga tidak tahu. Semoga di hari terakhir, kita bisa bertemu dengan Master Desa Emperor. Ujar Jerry menggelengkan kepala. Pagi itu, setelah Jerry yang tidak tidur semalaman merasakan gelombang energi bela diri yang sangat kuat meletus dari dalam Charles. Ekspresinya berubah drastis. Dan dia segera berlari ke sisi Charles. Apa yang terjadi dengan sepupu? Tanya Lily datang mendekat dengan penuh kekhawatiran. Jerry tidak mengatakan apa-apa. Setelah merasakan asal gelombang energi yang kuat, dia yakin gelombang energi yang kuat itu berasal dari jantung Charles. Dan Jerry masih bisa merasakan bahwa di bagian jantung Charles ada benda asing. Sepertinya mutiara haus darah sedang menyerang penyegelan. Seolah ingin memaksa keluar dari tubuh Charles. Mereka bahkan bisa melihat dengan jelas bahwa di bagian jantung Charles sesekali ada bola yang menonjol. Itulah mutiara haus darah. Dan di bagian jantung Charles ada pola bundar yang sangat rumit. Di antaranya ada kekuatan penyegelan yang kuat terus terbocor. Jelas inilah penyegelan misterius yang diterapkan Master berjubah hitam pada Charles. Beberapa hari yang lalu, warna penyegelan masih sangat pekat. Tapi sekarang, warna penyegelan sudah sangat pudar dan bisa pecah kapan saja. Ternyata benar. Penyegelan ini hanya bisa bertahan 7 hari. Tapi sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Ujar Jerry khawatir. Melihat kondisi sepupu sekarang, kupikir dia hanya bisa bertahan 3 jam lagi. Dengan kata lain, dalam 3 jam ini, kalau kita belum menemukan cara menyelamatkan Charles, itu akan menjadi masalah besar. Jawab Lily serius. Jerry mengangguk dengan wajah marah. Sebagai Raja Kota Yan selama 4 hari ini, kenapa belum ada pemimpin desa Emperor yang muncul? Apakah mungkin legenda itu palsu? Dan tidak ada desa Emperor. Jika legenda palsu, kenapa gurunya menyuruhnya menunggu? Waktu berlalu, Jerry seperti semut panas di dalam panci. Terus-menerus berputar. Sesekali memeriksa keadaan Charles. Namun, kondisi Charles semakin memburuk. Lily bilang hanya bisa bertahan 3 jam. Tapi sekarang terlihat sangat baik. Bahkan bisa bertahan 2 jam. 1 jam lagi berlalu. Kekuatan liar di tubuh Charles semakin kuat. Dan segel di daerah jantungnya sudah sangat pudar. Mutiara haus darah seperti memiliki kehidupan. Terus-menerus menyerang segel. Bahkan muncul retakan di atas segel. Siap meledak kapan saja. Pada saat segel hancur, mungkin mutiara haus darah akan sepenuhnya menembus segel. Dan kesadaran Charles hilang sepenuhnya. Tuan Jerry, cepat cari solusi. Segel hampir pecah. Ujar Lily panik. Tapi sebelum dia selesai berbicara, kekuatan liar tiba-tiba melonjak dari Charles. Pang! Suara ledakan terdengar. Tempat tidur besar di bawah Charles langsung roboh. Segel di daerah jantung Charles hilang sepenuhnya. Charles yang sebelumnya menutup mata tiba-tiba berdiri. Membuka mata merah darah. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi buas. Dan jejak darah merah muncul di seluruh wajahnya. Ini adalah kondisi yang hanya dimiliki oleh pemilik darah leluhur Bailey. Ketika darah leluhur Bailey Charles terbakar di keluarga Kekaisaran Feng, masih ada jejak darah di wajahnya. Tapi sekarang, jejak darah mengalir dari lehernya ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, kulit Charles berlumuran jejak darah. Aura bela diri yang liar menyebar dari tubuh Charles. Lily, cepat pergi, teriak Jerry. Lily tahu segera di tubuh Charles telah hancur. Tempat ini sangat berbahaya. Ditambah dirinya yang hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 1. Sama sekali tidak bisa ikut bertarung. Tuan Jerry, kau harus mencari cara agar sepupu Charles sembuh. Ujar Lily serius. Setelah itu, dia pergi. Ketika Lily baru pergi beberapa langkah, Charles meraung marah. Tubuhnya langsung menyerang ke arah Lily.
Ekspresi Jerry berubah drastis. Dengan kekuatannya yang setara dengan puncak alam transenden tingkat 7 dapat merasakan ancaman dari Charles. Sementara, Lily hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 1. Jika serangan ini mengenainya, dia mungkin akan mati. Dia langsung bergerak muncul di depan Lily. Dan langsung memukul Charles. Pang! Pukulan itu jatuh di tubuh Charles. Tapi kali ini kekuatan alam transenden tingkat 7 puncak tidak dapat mengguncang Charles. Charles tidak bergeming. Wajahnya penuh dengan ekspresi buas. Dia mengangkat lengannya, mengarahkannya dengan kejamnya ke kepala Jerry. Bersambung.